Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sekarang kita masuk al-kalam ya. Ini kita belajar nahwu di sini sedikit ya. Karena usul fikih itu apa? Harus paham nahwu. Orang belajar usul fikih harus paham nahwu dulu sebelum memulai usulul fikih. Qala al-mu'allif al-kalam. Kalam ini merupakan pembahasan yang sangat penting di dalam ilmu usul fikih. Bahkan dikatakan asal maudu'atihi, ya, asal daripada pembahasan usul fikih, pembahasan al-kalam. Apa kalam? Ta'rifu, definisinya adalah lughatan, secara bahasa, al-lafdzul maudu' li ma'nan, lafaz yang digunakan untuk makna, artinya lafaz yang memiliki makna itu secara bahasa. Tapi secara istilah al-lafdzul mufid. Perhatikan, secara istilah adalah lafaz mufid. Misal contohnya Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Ini udah kita bahas juga kemarin di Ibnu Aqil ya. Wa aqallu ma yata'allafu minhul kalam ismani aw fi'lun wasmun. Yang paling sedikit di dalam ya menyusun kalam itu pertama isim dengan isim atau fi'il dengan isim. Isim dengan isim contohnya apa? Zaidun qa'im. Kalau fi'il dengan isim, qama Zaidun. Misal awal, contoh yang pertama, Muhammadun Rasulullah. Misal tsani, istaqama Muhammadun. Wa wahidul kalam kalimatun. Ini seperti di Alfiyah ya. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Nanti dibahas wa kalimatun biha kalaman qad yu'am. Wa wahidul kalam kalimatun. Mufrad dari kata kalam ya adalah kalimatun. Wahidul kalam maksudnya satuan dari kalam adalah kalimah. Kalimah, na'am, wa hiya lafdzul maudu' li ma'nan mufrad. Kalimah itu adalah lafaz yang digunakan untuk makna mufrad. Baik dia isim, fi'il ataupun huruf. Walaupun di dalam kalamul Arab terkadang apa? Kalimah digunakan juga untuk al-jumlatul mufidah. Ya, al-jumlatul mufidah. Baik jumlah isim ataupun jumlah fi'liyah. Fal isim, isim itu apa? Nah, di sini dijelaskan satu persatu, mulai dari isim, fi'il dan huruf. Ini mah jelas ya. Insyaallah antum udah inilah mafhum. Fal isim madalla ala ma'nan fi nafsihi min ghairi isy'arin bi zamanin. Ya, isim itu adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Min ghairi isy'arin itu maksudnya min ghairi dalalah bi zaman, tanpa menunjukkan waktu. Wa huwa salasatu anwa'in, dan isim memiliki 3 jenis. Al-awwal, yang pertama adalah ma yufidul umum, yang memberikan faedah umum. Yang memberikan faedah apa? Umum. Maksudnya apa al-umum? Istighraqul lafadz li jami'i afradihi bila hasrin. Ya. Maksudnya umum adalah istighraqul lafadz li jami'i afradihi bila hasrin. Cangkupan lafadz tersebut untuk seluruh makna daripada individu-individu yang ada bila hasrin, tanpa adanya pembatasan. Itu maksudnya umum. Kal asma'il mausulah, seperti isim mausul. Ada juga nanti isim syarat juga masuk di situ ya. Asma asyarat, atau juga dikatakan juga banyak, nanti kita akan bahas insyaallah.
Oh iya, insya Allah antum ujian ya. Hah? Kapan maunya? Besok ya. Besok ujian dari awal sampai akhir pembahasan. Yang nilainya di bawah 65 nanti ada hukumannya. 65 kedikitan 70. Soalnya ada berapa maunya? 20. 10. Oke. 10 ya. Nah. Asan yang kedua adalah mayufidul itlaq, yang memberikan faedah al-itlaq. Apa itlaq? Hah? Apa? Dalalatul lafaz. Katakan di sini dalalatul lafaz alal haqiqah bila qaidin. Maksudnya itlaq adalah dalalatul lafaz alal haqiqah bila qaidin. Penunjukan lafaz di atas makna yang hakiki tanpa adanya qaid, tanpa adanya ikatan dari kata yang lainnya. Karena nakirah fi siyaqil itsbat, seperti contohnya apa? Ya, nakirah di dalam konteks penafian. Di dalam konteks al-itsbat, penetapan. Contohnya ja'a talibun. Ja'a talibun. Hadza kitabun. Talibun, nah di sini itlaq. Lafadznya mutlak. Ya dulu alal haqiqah, menunjukkan atas haqiqah. Tanpa adanya qaid sesuatu. Ntar akan dijelaskan. Hadza kitabun. Nah, hadza kitabun. Kitabun ini nakirah fi siyaqil itsbat. Nah, berarti ini katanya apa? Lafadz yang al-mutlak. Kemudian mal farq. Kipas nih. Jangan ke ana. Ya. Coba san lagi dikit. Apa perbedaannya antara al-mutlaq, ya, an-nakirah fi siyaqil itsbat, dengan al-am? Paham? Dengan kata al-am, umum. Insya Allah nanti akan kita jelaskan di dalam babnya. Ya, kita akan jelaskan di dalam babnya. Kalau kita lihat, sepertinya tidak ada bedanya, gitu kan? Nakirah umum. Tapi apa bedanya nakirah fi siyaqil itsbat? Ya dengan kata lafadz yang dia itu konteksnya umum. Seperti isim mausul contohnya. Ntar kita akan jelaskan. Di dalam pembahasan al-mutlaq wal muqayyad. Ini kata isim jenis yang kedua, memberikan faedah mutlak. Kemudian asalis yang ketiga, mayufidul khusus, yang memberikan faedah khusus. Memberikan faedah apa? Khusus. Kal a'lam, seperti a'lam. Apa a'lam artinya, Bung? Arti a'lam apa? Nama-nama. Ayo. Atau isim isyarah. Ini isim yang makna apa? Khos. Nanti insya Allah akan ada faedahnya ikhwan ya. Kita tahu bahwasanya ini isimnya khos, ini isimnya am, di dalam menentukan apa? Hukum. Contohnya misalkan ketika ada kata yang umum, berarti mencakup seluruh manusia di dalam ya konteks hukum yang disebutkan. Contohnya, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata apa? Baik, kalau enggak dia. Man isim syarat bukan dia. Tadi isim syarat di antara isim memberikan faedah umum. Berarti mencakup seluruhnya, baik laki atau perempuan, gitu kan? Nah, dan yang semisalnya. Itu cangkupan dari lafadz am. Wal fi'lu, kemudian berikutnya pembahasan fi'il,
madala ala ma'nan fi nafsihi wa asy'ara bi hay'atihi bi ahadil azminati thalathah. Kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan asy'ara bi hay'atihi, ya, dalla ala suratihi, maksudnya itu ya maknanya. Dalla ala suratihi bi ahadil azminati thalatha, dengan salah satu bentuk waktu yang tiga. Salah satu bentuk waktu yang tiga apa? Madhi, mudhari dan amr. Wa huwa imma madin, ya, dia bisa digunakan untuk fi'il madhi seperti fahima, atau mudhari seperti yafhamu, atau amr seperti ifham. Fi'il madhi maknanya apa? Ya, lampau, mudi, berlalu. Kalau mudhari hal atau istiqbal, hal atau istiqbal. Kalau amr apa, Abdullah? Apa dia maknanya? Waktunya waktu berkaitan dengan waktu yang sekarang, lampau atau akan datang. Dinginan, dingin tapi gerah, keringat dingin ya maksudnya. Istiqbal. Baik. Wal fi'il bi aqsamihi yufidul itlaq fala umuma lahu. Dan fi'il bi aqsamihi, dengan segala jenisnya yang ada, yufidul itlaq, memberikan faedah apa? Mutlak. Lafaz fi'il berarti apa? Lafaz yang mutlak. Nah, dikarenakan fala umuma lahu, tidak ada sedikit pun makna umum daripada fi'il. Nanti baru ketahuan kita pembahasannya ketika pembahasan usul fikihnya ya. Terus kita akan paham di situ insyaallah. Sebenarnya ada pengecualiannya, nanti kita akan kecualikan. Atau sekarang? Ya, ana sebutkan sedikit ya supaya dipahami. Kenapa sih fi'il itu memberikan faedah itlaq? Fi'il memberikan faedah itlaq itu ketika apa? Dia fi siyaqil itsbat. Di dalam konteks penetapan. Dalam konteks apa? Penetapan. Makanya apa? Dikecualikan oleh para ulama usul kecuali ketika fi'il tersebut jatuh di dalam konteks nahi, larangan. Atau nafi, ya, peniadaan, atau istifham ingkari. Maka fi'il tersebut ketika jatuh di dalam konteks-konteks yang demikian, dia memberikan faedah umum. Kenapa? Dikarenakan fi'il tersebut nakirah fi siyaqin nafi. Fi'il ada masdarnya enggak? Ada. Masdarnya nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Nakirah fi siyaqin nafi apa? Tufidul umum. Nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Itu ya. Sebagaimana kemarin kita contohkan, wala tusyriku billahi syai'a. Syirik dalam kata tusyrik itu memberikan faedah umum. Ay syirikin kana, apapun kesyirikannya, apapun bentuk kesyirikannya enggak dibolehkan. Kenapa? Dikarenakan syirik di dalam masdar yang kita ambil dari kata tusyrik itu memberikan faedah umum. Karena dia memberi jatuh di dalam konteks nahi. Paham? Syai'an juga umum, nakirah fi siyaqi anahi tufidul umum. Apapun ya yang kita peruntukkan maka tidak boleh juga. Apa enggak? Baik. Wal harfu, dan huruf, madala ala manan fi ghairihi, kata yang menunjukkan atas makna tapi maknanya apa? Bersambung dengan yang lainnya. Ya, sebagaimana kita katakan kemarin, huruf itu memiliki banyak makna. Seperti contohnya lamma. Lamma memiliki berapa makna kemarin Anda sebutkan dalam belajar nahwu? 3. Apa pertama? Nafi. Kapan? Harfu nafin wa nahi, harfu nafin wa qalbin wa jazmin. Masuknya pada apa ini? Fi'il
mudhari. Kemudian lama berikutnya maknanya apa? Lama syartiyah. Hina ya. Lama hiniyah ya, ketika lama qama Zaidun qama Amrun. Ketika masuk pada fi'il madhi. Ketika Zaid berdiri, maka Amr pun berdiri. Yang ketiga lama memiliki makna apa? Ijabiyah. Illa. Ketika masuk pada jumlah ismiyah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In maksudnya di sini apa? In nafi hijaziyah. Tidak ada apa? In kullu nafsin, tidaklah setiap jiwa lamma illa melainkan 'alaiha hafiz. Atasnya memiliki apa? Penjaga. Paham? Paham nggak? Antum udah paham? Siapa yang nggak paham lagi? Hanif? Paham tak? Lama? Hah? Lama. Asya lama. Anta la tafham lama. Lama afham lama. Lama afham lama. Hakada. Lama afham lama. Anda belum paham lama. Lama ada 3 makna. Ketika masuk pada fi'il mudhari, maka dia penafian gitu kan. Nafi, kemudian apa lagi? Qalbin, kemudian jazmin. Lama masuk pada fi'il madhi syardiyah ya. Hainiyah, ketika. Gitu kan? Lama masuk pada jumlah ismiyah ya, ijabiyah ya. Illa maknanya. Disebutkan dalam kitab Qatrun Nada Ibnu Hisham. Wal harfu madala ala ma'nan fi ghair. Huruf itu kata yang menunjukkan makna pada lainnya, pada kata yang lainnya ketika bersambung dengan yang minhu di antaranya al waw, huruf waw. Wa ta'ti atifatan. Terkadang waw itu datang ya, maknanya apa? Ataf. Fatufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukm. Kemudian waw memberikan faedah apa? Ishtirak, perserikatan antara muta'atifaini, 2 ma'tuf dan ma'tuf alaih, fil hukmi di dalam apa? Di dalam penghukuman. Atau gampangnya mutlak al-jama' gitu ya. Wala taqtadi tartib, dan tidak memberikan apa? Faedah konsekuensi tartib. Ya, tartib itu apa? Berurutan. Wala tunafihi illa bidalilin, dan ya tidaklah memberikan faedah nafi kecuali dengan apa? Dalil. Nah. Wal fa wa ta'ti atifatan. Nah, datang dengan makna apa? Fa ataf terkadang. Fatufidu ishtirak bainal atifaini fil hukmi ma'a tartib wa ta'qib. Memberikan faedah ishtirak, perserikatan antara al-ma'tuf dan ma'tuf alaih di dalam hukumnya, dan juga memberikan faedah tertib wa ta'qib. Memberikan faedah tertib dan ta'qib. Apa artinya tertib? Tadi berurutan, dan ta'qib tidak ada selang waktu ya, mubasyarah. Itu ta'qib. Bedanya dengan summa tarakhi, ada selang waktu. Dan selang waktunya itu urf, sesuai urf ya. Enggak dibatasi di dalam ilmunya ini, nahwunya enggak dijelaskan. Selang waktunya bagaimana? Enggak ada selang waktunya, itu maksudnya apa? Nah. Wa ta'ti sababiyatan. Terkadang datang juga fa, maknanya apa? Sababiyah. Fatufidu ta'lil, ya, memberikan faedah ta'lil. Ta'lil itu apa arti ta'lil? Alasan, ya.
Lam al-jarah, lam jarah. Apa maksudnya lam jarah? Huruf jar. Walaha ma'anin, dan dia memiliki apa? Makna-makna yang banyak. Minha di antaranya at-ta'lil. Ya, wa tamlik wal ibahah. Contoh ta'lil gimana? Kita itu mah li kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, ini adalah kitab Al-Qur'an. Anzalnahu ilaika, yang aku turunkan kepada Muhammad, mubarak. Sifatnya itu mubarak, diberkahi. Tujuannya apa diturunkan? Liyadabbaru ayati, untuk mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Ya, tujuannya untuk mentadabur ayat dan untuk menjadikan peringatan. Nah, ini faedah, sedikit faedah kita sampaikan sedikit. Jadi Al-Qur'an ini sifatnya mubarak ya, di antara makna mubarak itu di antara faedah yang dapat kita ambil dari sifat mubarak untuk Al-Qur'an ini, yaitu ketika kita betul-betul dekat dengan Al-Quran, maka segala perkara ini kita dimudahkan insya Allah. Contoh misalkan ya, antum sekarang belajar banyak, hafal Quran, hafal mutun ada, gitu kan? Dan semisalnya dari tugas-tugas ada. Tapi kalau antum mulai dengan Al-Quran dulu, nah, insya Allah hafalan antum dari mutun, pelajaran antum dari yang ada ini, insya Allah dimudahkan sama Allah, diberkahi waktu antum. Di antaranya apa? Al-Quran itu berkah. Jadi ketika kita bermuamalah dengan Quran, kita baca Quran dulu, insya Allah waktu kita dengannya akan diberkahi. Ini kita rasakan. Dulu anak pernah coba, ketika anak ngafal mutun seperti antum dulu ini, mutun thalibul ilmi, musawah 1, musawah 2, musawah 3. Kita hafal mutun terlebih dahulu itu terkadang agak susah, gitu kan. Dan nyangkut-nyangkut, murojaah agak lama. Tapi ketika anda mulai dengan baca Quran dulu, murojaah Quran dulu, tiba-tiba ketika kita murojaah mutun, kita hafal mutun itu mudah. Allah berikan kemudahan di situ. Yang harusnya apa? Sebenarnya kalau kita lihat dari matematika waktu, lebih tersita waktu kita kalau kita baca Quran dulu, ya nggak? Betul nggak? Nah, tapi matematika waktu ini nggak berlaku dalam Al-Quran. Terkadang apa? Kita baca Quran dulu, waktu kita tinggal sedikit, tapi Allah berkahi waktu kita yang sedikit itu. Itu dimudahkan oleh Allah untuk menghafal, mata dengan antum menghafal, untuk mempelajari. Mungkin terkadang antum ketika belum baca Quran, hafal matan 10 bait, itu dapat 1 jam. Tapi kalau antum baca Quran dulu, mungkin cuma 20 menit. Paham? Nah, makanya antum nih, bagus-bagus nih baca Quran. Jangan dah baca Quran. Ada sebagian tidak kuat kayak gitu soalnya. Saking sibuknya belajar, nggak pernah sempat baca Quran. Itu keliru. Kekeliruan yang sangat nyata. Ya. Wa qala Rasul ya qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, berkata Rasul, sesungguhnya umatku apa? Menjadikan Quran ini mahjura, dihajar, ditinggalkan. Ini kehinaan ya. Ini merupakan kehinaan yang ada pada diri kita ketika kita menghajar Quran. Ya, meninggalkan Al-Quran. Na'udzubillah. Mafhum? Boro-boro kita mentadaburinya, kita bacanya aja nggak sempat. Paham tuh? Nah, makanya antum nih baca Quran. Minimal sehari berapa? 2 juz. Ustaz, banyak sekali itu, waktunya banyak sekali ya. Tapi dengan Isya dimudahkan. Yang harusnya antum untuk memahami ini diulang-ulang, tiba-tiba sekali dengar langsung paham. Bisa nggak Allah buat kita kayak gitu? Bisa sekali. Ya, apalagi kita dekat dengan Al-Quran. Nah, baik. Kemudian keempat adalah huruf ala, al-jarah, walaha ma'anin. Dia memiliki makna-makna yang banyak. Minha di antaranya al-wujub. Bagaimana contohnya wujub? Ala bima'na wujub, bagaimana contohnya?
Masya Allah. Alaikum bisunnati. Kalau kutiba alaikum kayaknya al-wujubnya dari kutiba ya. Nah, tapi kalau ini alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al mahdiyyin. Abdu alaiha. Gigitlah sunnah tersebut bin nawajiz dengan gigi geraham. Alaiha, haknya kembali ke mana? Sunnah siapa? Sunnah Rasul dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Dari domir hak yang mufrad ini menunjukkan sunnah mereka berdua itu satu kesatuan, tidak berbeda. Baik. Ada pertanyaan? Ada. Ada pertanyaan? Nah ini udah ya. Ada pertanyaan enggak? Lagi? Hah? Mana umum? Di sini. Istigraqul lafadz li jami'i afradihi bila hasrin. Tuh mana am maksudnya istighraqul lafzi li jami'i afradihi bila hasrin. Cangkupan lafadznya untuk seluruh makna daripada individu-individu yang ada. Istighraqul lafzi li jami'i afradihi bila hasrin. Nanti kalau antum ana tanya ada ujian, ma ma'anal am li jami'i afradihi bila hasrin. Antum harus jawab antum nanti. Ma ma'ana al-lafdzul am? Antum jawab nanti kayak gitu jawabannya. Tenang aja nanti anak kasih kitab ana nih. Antum baca-baca kitab ana nih. Nyata aliknya kan. Nah, ujiannya nanti pakai bahasa Arab. Ininya soalnya. Antum kan bukan anak SMP. Ana aja ngajar anak SMP di sana pakai bahasa Arab soalnya. Jawabannya juga pakai bahasa Arab. Kecuali yang banat. Anak kecualikan. Iri. Jangan iri lah. Rijal tuh harus di atas banat. Dari segala sisi. Taib. Khalas. Ya kita cukup sampai di sini, kita ganti madah ini nahwu ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.